Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Izzat Anaf. Di sini saya akan mempresentasikan tes dari teori informasi, yaitu algoritma pohon Huffman. Jadi algoritma pohon Huffman adalah teknik kompresi data yang digunakan untuk mengurangi ukuran file dengan mengganti karakter yang sering muncul dengan kode biner yang lebih pendek dan karakter yang jarang muncul dengan kode yang lebih panjang. Ini adalah algoritma kompresi lossless, yang berarti tidak ada data yang hilang selama proses kompresi. Prinsip dasar algoritma Huffman: frekuensi karakter. Jadi menghitung frekuensi atau kemunculan setiap karakter dalam teks. Poin selanjutnya itu membuat pohon Huffman, menggunakan frekuensi karakter untuk membangun pohon biner, di mana letak karakter dengan frekuensi rendah terletak di bagian bawah pohon, dan karakter dengan frekuensi tinggi terletak di bagian atas. Poin selanjutnya menghasilkan kode Huffman, menetapkan kode biner ke setiap karakter berdasarkan posisi mereka dalam pohon. Langkah-langkah algoritma Huffman. Jadi hitung frekuensi karakter. Hitung frekuensi setiap karakter dalam teks yang akan dikompresi. Poin selanjutnya itu bangun min heap. Jadi buat min heap dari karakter berdasarkan frekuensi mereka. Poin selanjutnya yaitu pohon Huffman. Jadi yang pertama itu ambil dua simpul dengan frekuensi terendah dari min heap. Yang kedua, buat simpul baru dengan kedua simpul tersebut sebagai anak-anaknya, dan frekuensinya adalah jumlah frekuensi kedua simpul. Yang ketiga, masukkan simpul baru ini kembali ke dalam min heap. Yang keempat, ulangi proses ini hingga hanya ada satu simpul yang tersisa di min heap. Simpul ini menjadi akar pohon Huffman. Contoh studi kasus di sini, misal di sini saya ingin mengkompresi string Izzat Anaf dengan spasi, ada dua ya spasinya, Izzat spasi an spasi nafs. Jadi yang langkah pertama itu menghitung frekuensi karakter. Jadi kita hitung dulu frekuensi setiap karakter dalam string Izzat Anaf. I besarnya itu 1, Z nya 2, A 2, T 1, spasinya 2, A besarnya 1, N 2, F 1, dan S nya 1. Langkah kedua, buat min heap. Buat min heap berdasarkan frekuensi karakter. I besar 1, T 1, A besar 1, F 1, S 1, Z 2, A 2, spasi 2, dan N 2. Langkah ketiga, bangun pohon Huffman. Yang pertama itu ambil dua simpul dengan frekuensi terendah, I 1 dan T 1. Buat simpul I dan T dengan frekuensi 2 min heap. A1, F1, S1, Z2, A2, spasi 2, N2, I, T2. Yang kedua, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah, A1 dan F1. Buat simpul baru AF dengan frekuensi 2 min heap. S1, Z2, A2, spasi 2, N2, I, T2, AF2. Yang ketiga, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah, S1 dan TIT2. Buat simpul baru SIT dengan frekuensi 3 min heap. Z2, A2, spasi 2, N2, AF2, SIT3. Yang keempat, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah, Z2 dan A2. Buat simpul baru ZA dengan frekuensi 4. Jadi min heapnya spasi 2, N2, AF2, SIT3, ZA4. Yang kelima, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah. Jadi spasi 2 dan N2. Buat simpul baru N dengan frekuensi 4. Jadi min heapnya itu AF2, SIT3, ZA4, N4. Yang keenam, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah, AF2 dan SIT3.
buat simpul baru AFI dengan frekuensi 5, min heapnya yaitu ZA4 N4 AFI 5. Nah, yang ketujuh, ambil dua simpul dengan frekuensi terendah yaitu ZA4 dan N4. Buat simpul baru yaitu ZAN dengan frekuensi 8, min heapnya AFI 5 ZAN 8. Nah, yang ke-8, ambil sebuah simpul dengan frekuensi terendah yaitu AFI 5 dan ZAN 8. Buat simpul baru root dengan frekuensi 13. Pohon Huffman selesai dibangun. Nah, jadi langkah 4 itu hasilkan kode Huffman dengan menetapkan kode biner ke setiap karakter dengan menelusuri pohon dari akar ke daun. Nah, jadi hasilnya itu A1100, F1101, I1000, S011, T101, Z00, A001, spasi 1001, N010, F-nya itu 1110, S-nya 1111. Nah, jadi pohon Huffman-nya bentuknya seperti ini. Di paling atas itu 13, di bawahnya ada 5 dan 8, di bawahnya lagi, di bawah 5 ada 2 dan 3, di bawah 8 4 dan 4. Jadi di bawah 2 3 itu dan 4 4 itu IT, S, A, F, Z, A, N. Nah, di bawahnya ada A sama F. Langkah kelima itu kompresi string. Nah, jadi string aslinya itu kan Izzat an-Nafs. Nah, jadi menggunakan kode Huffman yang dihasilkan. Yang dihasilkan itu jadi I itu 100, Z. Jadi ini I besar itu 100, Z kecilnya 00, Z kecil lagi 00, A kecil 001, T kecil 101, spasi 1001, A besarnya 1100, N kecil 010, spasi 1001, N kecilnya 010, A kecil 001, F-nya 110, dan terakhir S-nya itu 1111. Nah, jadi string yang terkompresi itu hasilnya 1000000 Nah, jadi ini adalah hasil string yang terkompresi oleh si pohon Huffman. Kita masuk ke dekompresi string. Untuk mendekompresi, kita perlu menggunakan pohon Huffman dan menelusuri dari akar berdasarkan bitnya. Nah, jadi bit yang tadi nih yang 100 itu sama dengan I. Terus 00 itu sama dengan Z kecil. 00 itu Z kecil lagi. 001 itu A kecil. 101 itu T. Dan 1001 itu spasi. 1100 itu A besar. 010 N kecil. 1001 spasi. 010 N kecil. 001 A kecil. 1110 itu F, dan yang terakhir 1111 itu adalah S. Nah, string yang didekompresi menjadi Izzat an-Nafs. Dengan langkah-langkah di atas, kita berhasil mengkompresi string Izzat an-Nafs menggunakan algoritma pohon Huffman dan menguraikannya kembali ke bentuk aslinya. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan kekurangan algoritma pohon Huffman. Nah, kelebihannya itu efisien dalam mengkompresi data dengan karakter yang sering muncul. Terus poin selanjutnya itu algoritma kompresi lossless. Nah, kekurangannya tidak selalu optimal untuk semua jenis data.
Dan selanjutnya membutuhkan tambahan penyimpanan untuk pohon Huffman itu sendiri. Nah, jadi dengan memahami algoritma dan contoh studi kasus di atas, kita dapat mengimplementasikan dan memanfaatkan algoritma Huffman untuk mengkompresi data yang lebih efisien. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang algoritma Huffman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.